dalam tubuh yang sehat, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami hamba-hamba Tuhan, para penginjil literatur, mengadakan pertemuan bersama melalui virtual Zoom aplikasi ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau tolong kami, agar dengan demikian pertemuan kami pada pagi hari ini dapat memberikan semangat, kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami tetap setia melayani dalam pekerjaan Tuhan. Beberapa saudara kami akan memberikan kesaksian dan nanti akan diakhiri dengan renungan yang akan disampaikan oleh hambamu, pimpinan kami, Pendeta Hasibuan. Biarlah semuanya itu nanti boleh menjadi berkat bagi kami, agar kami memiliki semangat dan kami tetap setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman para penginjil literatur yang belum bergabung bersama dengan kami melalui virtual ini. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga dengan demikian ya Bapa, mereka pun boleh bergabung bersama dengan kami untuk kami boleh mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan, untuk kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya wabah pandemi ini segera akan berakhir, supaya dengan demikian kami boleh melayani dengan baik untuk membawakan kabar keselamatan melalui buku-buku yang berisi kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami serahkan acara kami pada pagi hari ini, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dan berikanlah kami signal yang baik di setiap tempat kami masing-masing, sehingga dengan demikian ya Bapa, kami pun boleh mendengarkan suara yang jelas, dan kami pun boleh menerima masukan-masukan dan juga kesaksian-kesaksian dari saudara kami. Bapa, terima kasih, inilah doa kami persembahkan kepadamu dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, acara selanjutnya kami persilakan Bapak Pendeta Hasibuan. Baik, selamat pagi. Kedengarakah suara saya? Selamat pagi. Jelas ya? Jelas. Baik, makasih. Kalau kurang jelas sudah saya kerasin sedikit lagi gitu. Baik, puji Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kita telah nikmati sampai pagi ini, di tengah-tengah suasana dunia yang mencekam oleh karena wabah yang sedang melanda, termasuk negara di mana kita tinggal saat ini. Tapi Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan dan kesehatan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Deborah, duet yang menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, berkat bagi kita. Terima kasih talenta yang diberikan kepada ibu dan anak putrinya ini. Kesaksian saya ini adalah pengalaman sekitar 45 tahun yang lalu. Jadi 44 tahun yang lalu saya sudah menjadi penginjil literatur. Ya. Tahun 76 saya sudah menjual buku. Mungkin sudah pernah ceritakan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya ini. Bagaimana Tuhan memang ini semuanya mujizat pekerjaan, bukan hanya sekarang sejak berdiri lembaga pekerjaan Tuhan di atas dunia ini, semuanya oleh karena mujizat Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan keperkasaan dan kehebatan kita semata-mata, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya menjual buku di Pekanbaru. Lalu saya berpasangan dengan seorang mantan rektor UNAI, Suhud Canadian Panjaitan. Masih ingatkah? Sekarang dia associate pendidikan di ISISD. Sebenarnya saya tidak mau, karena saya tahu diri. Kelas saya dengan kelas dia itu seperti langit dengan bumi lah. Ya, dia orang anak pegawai, sudah kenal minum susu, makan roti di asrama. Ya, kita sendiri tidak pernah di mulut kita kena susu dan roti, apa yang disiapkan di kamar makan di sekolah itu yang akan mati. Tapi karena orang juga tidak mau berteman dengan dia, segan juga seperti perasaan saya. Enggak, saya sudah ada teman, kata yang satu. Jadi dia enggak ada teman. Dia bujuk saya. Saya sebenarnya enggak mau, tolonglah.
ada teman katanya. Akhirnya saya mau, baiklah kalau begitu. Kami pergilah. Waktu itu abangnya Bremen Panjaitan masih ketua daerah di Sumatera Kawasan Tengah dengan perkantor di Jalan Adi Irma, Sibolga. Kami mampir di sana sebelum melanjutkan perjalanan besoknya ke Pekanbaru. Perjalanan yang cukup jauh, karena jalan pun tidak seperti sekarang ini. Masih kendaraan pun masih model-model lama begitu. Lalu kami berangkat besoknya setelah didoakan oleh Bremen Panjaitan, berikan masukan-masukan. Kami tiba di Pekanbaru sampai di Jalan Melati. Kami tidak pernah menemukan seorang pun ADP. Dan penerbitan pun tidak pernah ikut bersama dengan kami. Kami dilepas dari Sibolga, pergi ke Jalan Melati. Disitulah kantor ABC kita. Ibu RS Situmeang yang sekarang sudah pensiun di Amerika, itulah kasir ABC pada ketika itu. Karena kebetulan gembala jemaat di Jalan Melati adalah pendeta RS Situmeang ketika itu. Saya masih ingat benar sekali. Kemudian mulailah kami bekerja. Tidak ada yang menuntun. Mulai hari pertama tidak ada yang menuntun seorang pun ADP ataupun ya seorang PL yang sudah berpengalaman. Bayangkan, boleh saudara bayangkan bagaimana itu. Lalu kami bekerja, waktu kami sudah bertemu setiba di sebuah rumah yang agak mewah. Lalu saya katakan, mari kita masuk. Ya, ketoklah katanya. Ya, kamu yang ketok dulu. Kaulah kau. Bersaling menyuruh begitu. Dan akhirnya kami lewatkan itu. Sempat dilewatkan satu, yang kedua ada kemungkinan tidak dilewatkan juga. Akhirnya sudah beberapa rumah kami lewati karena saling ya menyuruh kaulah dan kaulah. Lalu saya berpikir kalau begini terus bagaimana ini? Akhirnya saya berani mengetok pintu ini. Ya begitulah, pada umumnya menolak. Tapi ada juga yang menerima dan bertanya, dia lihat mungkin karena kami masih siswa, ditanyakan dari mana dan segala macam. Ada yang laku buku ini. Setelah 1 minggu, 2 minggu, kami tidur di sebuah kamar yang beralaskan hanya tikar dengan ya lantai semen, ya dingin jadinya. Pekanbaru termasuk panas juga, tapi oleh karena kami di atas lantai semen ini, bukan keramik, rasanya dingin. Itulah yang kami nikmati sepanjang menjadi penginjil teratur. Saudara tahu, setelah 3 minggu, dia datang, sudah makin kurus dia. Karena tidak ada susu lagi, tidak ada roti. Ya, kalau dia asrama dia sudah pakai tilam yang dari kapas kepok itu, kemudian bantal guling. Saat di situ nyamuk pun banyak. Akhirnya dia tidak mulai kurus. Makanan kami pun hanya ya di warung-warung Padang, bukan di restoran, di pinggir-pinggir jalan. Kemudian sayurnya nangka. Menunya hanya telur talua disebut di sana. Kalau bagi saya itu sudah luar biasa enaknya. Saya semakin gemuk, tapi dia semakin kurus. Lalu setelah 3 minggu dia datang kepada saya, hormat, dia bilang, kenapa? Aku nggak kuat lagi, katanya. Maksudmu? Saya mau pulang. Duh, pulang jadi bagaimana saya? Sebenarnya sudah dia tunjukkan ulahnya sebelum-sebelumnya. Hari Minggu saya sendiri pergi jual buku. Saya tinggalkan dia, Ibu Stumi yang bilang, hormat, kalau ada laku buku untungmu, kalau kau sendiri jangan kasih tahu sama dia, simpan. Sebab dia tidak ikut jual buku. Benar juga dalam hati saya. Saya titipkan uang saya di ABC. Kalau saya jual buku hari Minggu ada laku, saya tidak kasih tahu sama dia. Dia tanya ada laku ya. Taulah pusing juga, kita bilang kan begitu. Kemudian saya simpan ini di ABC atas nama saya sendiri. Karena petunjuk dari ibu apa waktu itu, ibu Stumeang. Ya. Lalu karena dia minta, saya bilang sama dia, kau yang bujuk-bujuk saya kan untuk bersama-sama dengan kamu. Sebenarnya saya enggak mau, tapi karena kau bujuk-bujuk saya, saya mau. Sekarang masa kau tinggalkan saya? Ya terserahlah, kalau mau ikut pulang, kita pulang. Saya enggak mau pulang. Saya harus bekerja. Kemudian kalau begitu, dia katakan,
daripada saya mati, saya harus pulang katanya. Wah, ini sudah masalah hidup dan mati dalam hati saya, sudah terserahlah. Kalau begitu pergilah pulang. Lalu dia bilang, baiklah kalau begitu saya mau pulang, tapi bagi-bagilah ya untuk saya selama jual buku kita katanya, supaya saya ada ongkos saya. Dia bilang, ya saya kasih juga ongkosnya. Pulang dia. Saudara-saudara, saya jual buku sendiri. Bayangkan. Saya tidak pernah tidak jual buku sepanjang hari. Artinya tiap hari, kecuali hari Sabat. Saya pergi sendiri, tidak ada teman bicara, tidak ada teman bertukar pikiran. Ya, apalagi kalau buku kita tidak laku. Ya ini ngeri juga ini. Dan lebih sering tidak laku. Satu pun majalah bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak laku. Dan saya tidak pernah membawa uang lebih daripada ongkos saya. Jadi kadang tidak makan, tidak minum, tapi tidak pernah lapar. Tidak pernah merasa lapar dan tidak pernah merasa haus. Kadang-kadang ya kita bersyukur waktu kita masuk ke rumah tidak dibeli buku tapi dikasih air minum. Ya itulah minum kita. Lalu satu hari ini pengalaman ini. Jadi saya jual buku di Duri. Saya jalan sepanjang hari dari pagi sampai siang tidak ada yang laku. Sampai jam 2 tidak ada yang laku. Sampai jam 3 saya jalan. Saya tidak sadar ternyata sudah sampai saya di persawahan. Saya sadar setelah sepatu saya masuk ke lumpur. Ini sudah sawah dalam hati saya. Kenapa saya sampai di sini? Akhirnya saya lihat jam saya sudah jam 3 lewat. Sudahlah, saya mau pulang. Saya mau pulang. Kemudian saya pulang. Saudara tahu, saya lewat dari sebuah perumahan, satu perumahan. Perumahan yang lumayan. Lalu seorang ibu muda sedang menggendong anaknya bayi. Dia bilang, Dek, sini, sudah lama aku tunggu kau katanya. Dalam hati saya, kapan saya berjanji dengan ibu ini? Ya, tapi apa yang terjadi sudah. Saya masuk ke rumahnya. Kemudian, silakan duduk, Dek. Adik dari mana? Siapa namanya? Lalu saya katakan, saya dari Siantar, Bu. Saya masih siswa Siantar. Jadi masih libur ini. Saya mau cari pengalaman dan mencari uang sebagai untuk beasiswa supaya saya bisa melanjut. Terus apa yang di tasmu? Buka tasnya katanya. Saya buka ini tas icolak ini, ya. Bukan rangsel-rangsel, tapi colak yang pakai kunci rahasia ini, ya. Saya buka. Coba buka semua, keluarkan bukunya, keluarkan semua katanya. Wah, saya keluarin semuanya. Kemudian ya tidak ada. Hitung berapa semua itu harganya buku itu katanya. Bayangin tas colak saya ini masih penuh. Ini saya bawa dengan tangan saya sendiri sampai berat kiri kanan gantian terus sepanjang hari. Lalu saya hitung ini harga buku ini semuanya harganya segini Bu katanya. Saya bilang kemudian dari bayar buku ini. Lalu saya bilang terima kasih banyak Bu. Tuhan memberkati Bu ya. Ya. Selamat ya, sukses ya adik ya katanya. Lalu saya tinggalkan rumah ini. Saya cari jalan belok-belok. Ya, di gang-gang ini saya takut nanti dia buka buku ini pas dia dapat ayat Alkitab. Karena dia bukan orang Nasrani. Takut nanti dia panggil, kemudian dia minta supaya diganti itu buku, dikembalikan buku ini. Karena ternyata ini kau mau bikin jadi orang Kristen semuanya. Saya belok-belok. Kemudian sudah hilang jejak. Langsung perut saya mengisap, sudah lapar sekali. Dan saya pergi cari makan. Hausnya sudah setengah mati. Ya, karena sepanjang hari tidak makan, tapi tidak rasa lapar karena tidak ada laku buku, satu majalah pun tidak. Lalu saya bersyukur kepada Tuhan luar biasa. Memang inilah pekerjaan ini. Bukan dengan kekuatan. Di saat-saat kita mengalami satu saat yang memang membutuhkan sesuatu. Memang tidak ada lagi untuk kita makan dan kita minum. Tuhan membuka jalan bagi kita. Jadi saya sebenarnya
tidak ada terlintas pikiran saya sejak saya kecil menjadi seorang penjual buku, walaupun sering penjual buku datang ke rumah kami dan dilayani oleh orang tua kami. Justru saya tidak pernah senang bersekolah di Advent. Saya dikejar Tuhan. Saya dikejar Tuhan supaya saya kembali kepada sekolah ini. Saya sekolah di Shantar di STM HKBP. Itu sekolah terkenal di Shantar. Orang-orang Jerman masih banyak waktu itu guru di sana. Saya sekolah hari Sabat karena saya menjadi seorang teknik engineering, ya, insinyur teknik. Lalu bapak saya, mama saya kirim. Tetapi saya tidak menyadari bahwa saya kos di samping rumah orang Advent. Saya tidak menyadari itu. Lalu di setiap malam mereka bernyanyi. Setiap Jumat sore mereka bernyanyi. Ingat hari Sabat dalam bahasa daerah di sana. Tuhan, saya bilang dalam hati, saya sudah sekolah sekian lama. Sudah sekolah saya 1 bulan, 2 bulan lebih di sekolah ini. Setiap Jumat malam saya mendengar suara ini. Dan saya putuskan, saya katakan, saya akan tinggalkan sekolah ini. Karena engkau mencari saya dan membuntuti saya dan memanggil saya. Saya kembali, saya masuk desa Lamartuba. Ya, dari sanalah saya terus melanjut sampai di Unai. Jadi saya dicari Tuhan terus. Ya, Tuhan membutuhkan saya dalam pelayanan ini dan kemudian bergabung menjadi PL. Sebenarnya saya katakan tadi tahun 76 dan setiap liburan baik di perguruan tinggi 4 kali liburan panjang 4 kali saya jual buku. Saya tidak pernah tidak jual buku, ya. Dan Tuhan memberkati pelayanan. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, menginspirasi kita masing-masing. Ya, bahwa pekerjaan ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan hanya oleh Tuhan sahajalah. Oleh kuasanya ya memang kita sambil berjalan berdua, saling jalan berdua, sambil jalan berdua. Tidak pernah putus-putusnya kita memanggil dan menyebut nama Tuhan. Ya, ketika kita membawa buku-buku yang berisi ilmu kesehatan dan juga firman Tuhan kepada setiap orang. Ya, kira-kira itulah dulu pengalaman. Sebenarnya banyak sekali pengalaman, tapi waktu sangat terbatas. Lain kali kita akan bagi-bagikan lagi pengalaman yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hasibuan. Kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah penginjil literatur. Baik, kesaksian berikut yang akan disampaikan oleh Bapak Robertus Rubensius. Kami persilakan. Bapak Robertus Rubensius, hadir? Hadir. Kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Sore. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini untuk menyampaikan kesaksian bersama dengan Tuhan. Maaf, saya agak terharu itu. Saya tahun 2015 saya pindah ke Malang untuk menjadi ADP di Malang. Waktu saya masuk di perumahan di tempat kami tinggal sekarang, saya langsung didatangi oleh 3 orang bapak-bapak dengan tujuan mereka untuk mengajak saya bergabung di dalam komunitas Kristen.
Dan saya juga tidak menyia-nyiakan waktu itu. Setelah itu besoknya saya mendatangi Pak RT dan saya berkomunikasi dengan beliau dan salah satunya adalah saya menginginkan untuk pekabaran Injil di perumahan ini. Kebetulan di sini ada 25 keluarga umat Tuhan, orang Kristen. Dan waktu itu saya langsung minta izin kepada Ketua RT untuk mengadakan pengobatan gratis. Jadi saya datang langsung saya datang dan saya sampaikan dan saya mengajak anggota jemaat Sukun dan anggota jemaat Dien, para dokter, dan melayani umat-umat yang ada di sini sekitar 250 orang. 250 orang yang mengambil bagian dalam pengobatan itu. Dan setelah itu kami melanjutkan kegiatan penginjilan di tempat ini. Di antaranya setiap bulan mengadakan kebaktian dari rumah ke rumah. Dan puji Tuhan kita dipercayakan untuk menyampaikan pekabaran Tuhan yang kita sudah dapatkan dari Tuhan. Sehingga kita sampaikan dari waktu ke waktu, baik para pendeta dari gereja kita, baik para tua-tua gereja. Dan puji Tuhan, banyak merespon dengan baik pelayanan kita di tempat ini. Nah, satu hal yang saya berdoa, karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 53, ya, Yesaya 53 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi saya sungguh percaya ayat ini, firman ini mengatakan bahwa setiap firman yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan 2 bulan yang lalu, ada seorang bapak datang ke rumah saya. Dan bapak ini langsung, dia datang, kebetulan dia jualan kue. Dan dia langsung tanya sama saya, Bapak orang Kristen ya? Saya katakan, oh iya. Kok Bapak tahu saya orang Kristen? Iya, dari logat bicaranya, katanya gitu. Satu hal yang langsung, loh Bapak beribadah pada hari Minggu ya? Katanya gitu. Saya bilang, oh enggak Pak, kami beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Oh hari Sabtu ya? Katanya gitu. Ya. Terus langsung dia tanyakan pada kami, apakah Bapak beribadah, maksudnya merayakan hari Natal ya? Saya bilang, kalau untuk merayakan Natal secara umum tidak. Tapi kami percaya bahwa Yesus itu sudah lahir. Yesus itu datang ke dunia ini pada kali yang pertama di Bethlehem. Saya bilang sama dia begitu. Oh begitu ya. Tapi kenapa nggak merayakan? Nah, gitu. Saya katakan ya, karena tidak, ya, firman Tuhan atau Alkitab tidak menyebutkan tepat tanggalnya itu. Tanggal 25 saya bilang sama dia gitu. Oh iya ya Pak. Lalu tidak merayakan Paskah ya? Katanya gitu. Jadi dia tanya terus sama saya. Saya katakan, ya kami tidak merayakan Paskah seperti pada umumnya, tapi kami merayakan itu tiap 3 bulan sekali. Setelah kami belajar firman Tuhan, kami baru mengikuti itu. Dan setelah itu, dia penasaran. Dia mengatakan, wah ini sepertinya aneh ya. Loh, kok aneh ya? Menurut Bapak aneh-anehnya apa gitu? Iya, kok pada umumnya orang kan merayakan Paskah, Natal gitu. Kok Bapak tidak gitu? Kok aneh katanya gitu. Kok beribadahnya pada hari Sabtu? Kok enggak hari Minggu ya? Katanya gitu sama saya. Loh, saya bilang, Bapak, ini perintahnya Tuhan, bukan perintahnya siapa-siapa. Ini perintahnya Tuhan untuk kita beribadah pada Dia pada hari Sabtu, hari Sabat menurut Alkitab. Dan setelah itu, saya berikan beberapa buku kepada beliaunya, Sekolah Sabat saya kasihkan, ya Khotbah dan seterusnya. Saya kasih. Setelah itu beberapa minggu belakangan ini dia datang lagi. Dia datang lagi dengan pertanyaan sama gitu. Terus saya kasihkan buku Sekolah Sabat yang kita pelajari sekarang ini.
Dan terus kami kontak terus sama dia dan dia juga kontak dengan kami. Nama Bapak ini adalah Pak Ferdi. Dia dari Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Jadi ya saya mohon ya didoakan Pak Ferdi sekeluarga. Sebenarnya saya mau ke rumahnya hanya karena keadaan sekarang. Jadi ya belum berani ke sana karena katanya Pak jangan dulu Pak, daripada nanti kita ditegur orang kan gak enak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya saya rindu jiwa-jiwa yang kita sudah kontak melalui pelayanan penginjilan literatur ini, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang pengalaman sebagai penginjil literatur itu sangat banyak. Dan banyak juga yang ekstrim. Banyak juga yang ekstrim. Tapi ya kita bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya melepaskan kami dari maut, ya, dari maut, dari mara bahaya. Satu hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya kurang lebih 5 tahun yang lalu saya membawa mahasiswa UNAI dan siswa Selapur. Kami menginjil di satu kabupaten namanya Kabupaten Situbondo. Ya, kami pergi ke sana. Ini kami menginjil di kantor Departemen Agama. Di Departemen Agama. Dan kami datang ke situ. Kami diterima oleh sekretaris Departemen Agama. Dan kami lalu kami menyampaikan pekabaran kita melalui buku-buku kita sampaikan kepada Dharma Wanita waktu itu, ibu-ibu. Jadi kami demonstrasikan juga makanan sehat dan buku-buku di situ. Puji Tuhan, buku kita mereka dapat ambil bagian, mereka beli. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu saya bertemu dengan salah satu ustadz. Ya, salah satu ustadz mengatakan sama saya, Pak, kenapa kok nggak datang ke kampus kami, katanya gitu. Loh, kampusnya Bapak di mana ya? Oh, ini daerah ini, tak kasih tahu alamatnya ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyangka saya bisa bersama dengan teman-teman penginjil literatur itu masuk di satu pondok pesantren yang santrinya itu 30.000 orang. Cukup banyak. Dan saya masuk di situ, saya bawa salah satunya adalah pendeta muda. Bawa pendeta muda di situ. Pak pendeta sampai keringat dingin. Karena katakan, waduh Pak, saya belum pernah masuk seperti ini katanya. Jadi waktu itu baru saya berhadapan langsung dengan rektornya. Saya sampaikan, ya puji Tuhan, Pak Rektor itu ambil. Tapi teman-teman saya berkunjung mulai dari TK sampai SMA-nya dikunjung. Ya puji Tuhan, pekabaran Tuhan masuk ke pondok itu. Sehingga banyak sekali mereka dapat mempelajari buku-buku kita, buku kesehatan. Bahkan yang luar biasanya itu sampai alfa omega pun mereka miliki. Jadi itu satu hal yang membuat saya sangat bersyukur bahwa Tuhan, pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan yang memungkinkan kita untuk menembus masuk kepada daerah-daerah seperti itu. Dan satu hal lagi, sebelum itu istri saya sama salah satu penginjil literatur dari Jember yaitu Ibu Lucy, mereka pergi lagi ke satu pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren As-Salam. Nah, di sana mereka bertemu dengan Pak Kiai, namanya Pak Kiai Sabik Toha. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kiai Sabik Toha ini adalah orang yang sangat ramah, sangat baik, dan menyambut kedua ibu ini tadi, istri saya sama Bu Lucy, dan waktu mereka bertemu, di mana dia sedang memandikan kucing Anggora, dan akhirnya dipersilakan bertemu, dan mereka memperkenalkan buku kita, sehingga Pak Kiai ini juga mengambil
ya, mengambil buku kita. Dan puji Tuhan, bukan saja pertemuan sampai di situ. Pertemuan itu berjalan terus. Kami mengadakan pengobatan gratis di situ. Saya mengadakan seminar narkoba dan banyak yang kami lakukan di situ. Dan terakhir adalah pendeta Leo Mamentu bersama dengan rombongan mengadakan cerita klinik di sana. Dan beliau selalu mengatakan, kapan lagi ada acara lagi Pak Robert, katanya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sana sangat terbuka. Jadi mereka sangat menginginkan pekabaran-pekabaran ke Tuhan berhubungan dengan kesehatan, dan apa yang bisa kita sampaikan, beliau sangat siap untuk menerimanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sungguh berterima kasih pada pagi hari ini berkesempatan untuk menyampaikan kesaksian ini. Harapan saya, mohon doanya Bapak Ibu supaya benih yang sudah ditaburkan dari waktu ke waktu itu tidak kembali sia-sia, melainkan membawa jiwa-jiwa untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Itulah menjadikan harapan doa kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Pendeta Noti. Ini lagi Pak Noti ini. Selamat pagi Pak. Saya selamat pagi. Jadi, Amin. Iya, terima kasih Ibu Ellen Solang pagi hari ini. Jadi itulah pekabaran yang dapat saya sampaikan pada pagi. Sebenarnya sungguh banyak Pak, Bu. Tapi ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan mohon doanya, mendoakan semoga jiwa-jiwa yang kita berharap jangan saja hanya kita, tapi mereka juga bisa bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Amin. Amin. Bapak Robertus kesaksiannya. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Baik, kesaksian yang berikut kita minta kesediaan Bapak Dr. Sandi Iskandar, penginjil literatur DKI. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bersaksi. Saya mau saksikan lewat presentasi yang sudah saya siapkan. Nama saya Sandi Iskandar. Kesaksian saya pagi ini saya beri judul Mutiara Berharga di Kepulauan Sangihe. Saya berasal dari keluarga etnis Tionghoa. Ini ayah saya, Li Tuanka, dan ini ibu saya, Citra Iskandar. Kami 3 bersaudara, saya anak paling besar. Kami berasal dari budaya Konghucu, Buddha. Ini waktu pemakaman dari engkong saya, kakek saya. Perhatikan di sini saya pakai baju sekolah SMP. Waktu itu saya disekolahkan di sekolah Katolik. Ini ada gambar salib. Dan saya dibaptis di gereja Katolik. Saya menimba pendidikan di SMP dan SMA Santa Teresia Menteng, Jakarta Pusat. Selesai pendidikan, ayah saya memotivasi saya untuk mengambil Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, pada tahun 1993 sampai 6 tahun kemudian, saya dengan tentu turut campur tangan Tuhan, saya berhasil menjadi seorang dokter lulusan Undip Semarang tahun 99. Pada waktu itu, Presiden almarhum Gus Dur yang menjadi pimpinan di negara kita, dan kita tahu pada waktu itu adalah reformasi pasca 1998, Indonesia banyak kali kerusuhan di mana-mana tempat, dan khususnya juga kepada kami etnis Tionghoa pada waktu itu ya. Dan saya mencari lokasi mana yang aman untuk saya bisa bekerja setelah saya menjadi dokter muda ini. Dan saya membaca satu harian nasional bahwa Gus Dur datang ke kota Manado, di sana disambut dengan slogan Torang Samua Basudara. Nah, saya berpikir apa ini maksudnya Torang Samua Basudara ini? Kenapa ini di Manado ini semua bersaudara, aman-aman kah?
Akhirnya saya mendaftarkan diri untuk mengisi tempat di Sulawesi Utara. Dan saya enggak tahu, akhirnya SK keluar dan saya ditunjuk bukan di Manadonya, tapi lebih lagi ke arah utara. Saya menyeberang ke Kepulauan Sangihe. Sangihe Talaut waktu itu namanya. Tahun 2000 awal. Ya, tahun 2000 awal saya berangkat ke sana. Perjalanan yang masih saya ingat terus, naik kapal laut dari Manado 9 jam perjalanan sampai ke kota kecil ini. Dan saya tidak punya saudara siapa-siapa di sini. Saya datang saja untuk menjalankan tugas saya sebagai dokter pemerintah. Dan saya ditempatkan di wilayah puskesmas yang sangat terpencil. Bukan di kotanya ini, masih masuk ke pelosok lagi ke dalam. Nah, disitulah saya bertugas. Dan satu hari ada 2 orang penginjil literatur datang ke rumah dinas saya membawa buku, ya. Saya tidak tahu mereka ini siapa. Saya juga nggak tahu kalau mereka PL. Yang jelas saya menerima mereka dengan senang hati dan mereka membawa buku dan mendoakan saya. Ini buku yang pertama saya beli. Karena saya seorang dokter, saya tertarik dengan buku ini. Ya, saya baca, setiap hari saya baca, dan semakin hari saya semakin tertarik. Ini buku yang unik, dan saya terus untuk tertarik mempelajarinya. Dan bukan hanya sampai di sini, buku demi buku selalu saya beli dari mereka. Setiap PL yang datang bergantian, saya selalu beli. Sampai satu hari, ada seorang TSPM yang datang ke tempat saya. Ya. Dia seorang opa, almarhum Opa Ander, ya, yang tinggal di Parompong. Ya. Dia orang Sangir. Satu kali dia datang ke Sangir dan untuk melawat keluarganya, kami bertemu di rumah sakit. Ya. Waktu itu saya belum jadi Advent. Saya ketemu dengan TSPM ini dan dia mampir ke rumah dinas saya. Saya sudah bekerja di rumah sakit waktu itu. Nah, dia kasih buku ini, Peristiwa Akhir Zaman dan Seruan Nyaring. Ya. Saya membaca buku-buku ini dan saya semakin penasaran. Ini luar biasa pelajaran yang baru saya dapatkan. Ya. Bagaimana bisa ini ada nubuatan-nubuatan jemaat-jemaat ini, dan kita hidup di zaman apa sekarang? Itu membuat saya terus bertanya-tanya untuk menyelidikinya. Kemudian dilanjutkan juga buku-buku ini yang saya dikasih, ya, dan saya pelajari. Buku Kemenangan Akhir, buku Penuntun Alat Peraga Baru, semua ini saya baca dan saya selidiki terus untuk mengetahui mana yang benar. Karena saya seorang Katolik, saya mau membandingkan, ya. Kenapa kami Gereja Katolik memelihara hari Minggu? Sementara yang saya baca-baca ini adalah hari Sabat. Apa bedanya? Nah, saya membandingkan, dan ketika saya selesai, dokter kontrak dari PNS di Sangir, dokter kontrak di Sangir itu, saya sempat pulang ke Jakarta untuk mencari tahu ini. Saya membeli buku ini di toko buku Katolik, dan saya bandingkan dengan Alkitab. Ya. Saya bandingkan untuk mengetahui kenapa kita Katolik itu memelihara hari Minggu gantinya hari Sabat. Dan hari Sabat itu hari yang mana? Ya, saya penasaran terus, saya harus cari tahu ini mana yang benar. Dan akhirnya lewat penyelidikan setiap hari, ya, saya selidiki mana yang sesuai dengan Alkitab. Akhirnya saya mengambil keputusan. Ya. Tidak ada desakan dari siapapun. Saya mengambil keputusan. Pada waktu itu saya sudah ditempatkan sebagai calon pegawai negeri sipil di Kepulauan Sangihe itu. Pada tanggal 24 bulan Januari 2004, saya dibaptis
ya, di daerah misi Nusa Utara. Itulah sebabnya saya beri judul tadi, Mutiara yang Berharga di Kepulauan Sangihe, yang termasuk daerah misi Nusa Utara ini, Uni Indonesia Kawasan Timur, dan saya dibaptiskan. Saya lahir baru di situ. Jadi saya sangat senang dengan tulisan di dalam Matius 13 ayat 45 ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saya sudah dapatkan mutiara yang sangat berharga itu, dan saya rindu untuk juga membagikan apa yang sudah cuma-cuma saya dapatkan ini, saya berikan juga kepada orang lain. Nah, tahun 2018 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan subspesialis di UI. Saya harus ke Jakarta, dan barangkali ini satu kesempatan saya untuk bisa membawakan pekabaran kepada kaum keluarga saya. Tidak ada satupun dari keluarga besar saya yang Advent sampai saat ini. Kepada teman-teman saya, alumni dari SD sampai dokter ini, kepada siapa saja yang saya bisa jangkau. Nah, karena saya hanya punya waktu yang sedikit, saya gunakan metode pakai media sosial, ya. Saya menjangkau siapa saja, ya, teman-teman kah, terutama kepada teman-teman dokter, ya, ataupun siapapun yang bisa saya kenal. Jadi saya jangkau lewat WA dan mereka respons positif dengan buku-buku kita, ya. Jadi ini contoh-contohnya. Saya kirim buku-buku ini, juga di tempat saya belajar, ini di FKUI, teman-teman saya pun saya jangkau dengan buku-buku kita. Ya. Siapa saja yang saya temui di lapangan olahraga, di kos-kosan, atau siapa saja saya bagikan, ataupun mereka membeli buku-buku dan majalah kita. Ya. Nah, ini jadi yang ini pada waktu PSBB ini sudah jalan, ya. Saya masih sempat untuk bisa biar cuma ketemu orang-orang 1-2 di lapangan olahraga atau di mana saja. Kemudian karena sudah semakin berskala besar pembatasan sosial, ya saya harus kirim lewat pos, ya. Jadi banyak buku-buku kita yang saya kirim kemana-mana tempat untuk bisa menjangkau banyak rumah yang tidak bisa dijangkau oleh pendeta kita, bisa dijangkau oleh buku-buku kita. Nah, saya punya satu pengharapan, ya, ini pahala bagi para penginjil literatur. Demikianlah mereka di dunia ini telah menjadi pekerja bersama-sama dengan Allah, akan menerima pahalanya. Itu yang menjadi pengharapan saya, dan semakin meneguhkan saya untuk terus bekerja di bidang literatur yang saya cintai ini. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Dr. Sandi. Mantap. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Sandi Iskandar. God bless you, Ko. Kesaksian yang begitu baik buat kita semua dan menguatkan kita. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya, lagu spesial yang akan disampaikan oleh Ibu Alfide Siahan, Buru Manurung. Kami persilakan. Guru Syahan, Sister Manurung. Oh, Buru Siahan. Tolong di-unmute Mem Alfide supaya Mem bisa bicara. Dia mau sampaikan pesan sedikit. Oh iya. Tolong di-unmute Mem Alfide. Iya, iya. Silakan Mem Alfide, Alfide sampaikan pesannya. Iya. Alfide. Betul kedengaran suaranya. Alfide. Ini itu sudah unmute itu. Sudah. Dibikin mute aja. Bu Alfide, unmute. Ya.
Sudah. Kalau video musik sudah siap, tapi dia bicara nggak kedengaran suara. Kenapa? Sudah di Suara belum? dan Mungkin volumenya, Bu. Volume laptop atau ininya coba dinaikin. Belum kedengaran. sudah. Nggak ada suara. Sudah Yosefa. Apa langsung lagu aja? Biar kita kirim. Belum ini ya, belum join vokal kali ya? Join apa? Saya pasang lagunya langsung Mem Ellen ya. Ya, oke. You are my strength when I am weak. You are the treasures when I sing. You are my only in all. Secretly as a precious jewel, not to give up, I'd be a fool. You are my only in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Amin. 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 Terima kasih. Terpujilah nama Yesus. Yesus domba Allah. Yesus adalah segalanya buat kita semua.
Baik, berikutnya kita masuk di doa permohonan yang akan kita doakan. Sebentar kesaksian dari Pendeta Hasibuan, kesaksian dari Pendeta Robertus Robensius, yaitu Bapak Ferdi dan sekeluarga, kita akan doakan sebentar. Kesaksian yang ketiga, kesaksian dari Dr. Sandi Iskandar. Kita doakan juga buat keluarga Bapak Dr. Sandi Iskandar. Baik, yang akan berdoa, doa pertama. Mem, khotbah belum, Mem? Pendeta Atinson. Ya, khotbah dulu. Maaf. Habis khotbah. Maaf, khotbah dulu. Sorry, saya terlewatkan. Maaf. Khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Antinson Naibaho. Kami persilakan. Ya. Selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Saya kira hari ini padat sekali ya. Ada 3 kesaksian, 2 lagu pujian. Memang tadi waktu Ibu Ellen Solang lewatkan tidak khotbah dengan langsung berdoa, saya pikir sudah paslah waktunya ya, karena padat juga ya, dengan 3 kesaksian dan 2 lagu pujian. Terima kasih untuk keluarga Ibu Deborah Sinaga, kesaksian Pendeta Hasibuan, Bapak Robertus Rubensius, Dr. Sandi Iskandar, Ibu lagu pujian ya dari Ibu Manurung Borusihan. Itu sangat memberkati dan tentunya kita diberkati pagi hari ini walaupun tanpa khotbah sebenarnya, tanpa renungan ya. Saya diberikan waktu hanya 15 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau dia lebih sedikit, lebih 2 jam ya dimaklumilah ya. Tapi waktu ya hanya 15 menit. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai firman Tuhan ini. Bapa kami dalam surga, kami puji muliakan nama-Mu bila mana kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami masing-masing. Kami diberikan pengertian dari surga dan kami diberkati untuk terus semangat melayani pekerjaan Tuhan. Mohon ampun dosa pelanggaran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan video ini. Terus sekarang Arya pengen ini kemana? Kurus. Back in 2016, Arya weighed 192 kilograms, 6 times over the weight of an average 10-year-old. He was eating 5 meals a day, with 2 large plates per meal. Kalau dulu kan awalnya Arya dari umur 5 tahun ya, mulai gede, itu ya dikatakan kasih sayang yang salah. Kita katakan kenapa namanya orang tua terhadap anak kasih sayang. Itu berlebihan, ya efeknya kayak dulu tuh Arya bisa gede. Three years and 1 gastric band surgery later, Arya has lost over 100 kilograms in weight. 2016 itu berat Arya ada 192 kg. Dan sekarang Alhamdulillah setelah menjalani
berbagai cara ya, termasuk operasi itu penyembuhan lambung yang dulu dilakukan di Omni Alam Putra. Alhamdulillah sekarang berat Arya ada sekitar ada 86 sekarang. Makanan sih yang nggak boleh dimakan instan, kayak itu sih minuman yang manis-manis, gula, minyak kayak gitu. Nggak boleh. Awalnya emang Arya sangat kesal, yang marah, karena kan pada awalnya dia doyan makan. Sekarang kan setelah pasca operasi, jadi lambungnya kan diperkecil. Otomatis kalau dia makan terlalu banyak, dia akan muntah. Sebelum operasi kita diadakan diet dulu kurang lebih sekitar 8 bulan ya. Itu turunnya kan bulan ini turun 3 kilo. Kadang bulan depan naik lagi Pak. Jadi kayak yoyo naik turun lah. Kalau sistem diet itu ya. Tetap operasi kan sekian bulan kita tahu hasilnya. Bisa turun 1 kintal lebih. Itu hasil operasi dengan diet perbedaannya. Awalnya kita nggak mau operasi Arya. Tapi setelah kita sampai nanya Pak Dokter, bagaimana cara operasinya? Tolong tunjukkan kepada kami. Akhirnya Pak Dokter mempraktekkan dengan video-video dia, dengan alat-alatnya yang ada, bahwa operasinya lukanya kurang dari 1 cm. Buat kebaikan Arya untuk masa depan ya, kita putuskan secara keluarga dan akhirnya menyetujui apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk operasi. 2016, Arya was homeschooled due to not being able to walk longer than 5 meters before feeling extremely fatigued. But now, with his dramatic weight loss, he can get to his local school and enjoy activities with his friends. Dulu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main bola, nggak bisa itu, sekarang udah bisa. Dulu nggak bisa bulu tangkis, sekarang udah bisa. Cita-citanya Arya jadi pemain bola. Itu dokter nawarin, karena Arya mau juga. Dokter nawarin disuruh operasi, katanya terserah Arya, karena Arya mau. Iya, nanti operasi supaya rapat kulitnya. Kan kurus otomatis ada gelomber sampai sini. Kulit itu gelomber-gelomber kayak gini ya. Kalau di gini kelihatan lah kayak baju saya gini nih. Kalau untuk masalah sikap itu ada perubahan ya. Jadi kelihatan lebih tenang, lebih ceria. Perubahan sangat banyak sekali dibandingkan awal sebelum berat badannya turun. Kalau saya merhatiin Arya itu drastis ya. Dia lebih ceria, lebih senang. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, kalau Anda tadi perhatikan Arya Permana itu di usia 10 tahun berat badannya itu 192 kg. Bayangkan beban kehidupannya di usia itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kemudian ketika dia punya harapan untuk melangsingkan badannya, inilah yang dia lakukan. Dia pertama komitmen. Kemudian dia memulai komitmen itu. Lalu kemudian dia setia kepada komitmen itu. Lalu kemudian dia berhasil karena komitmen. Kira-kira bisa bayangkan tadi dari 192 kg menjadi lebih kurang 87 kg. Itu artinya 100 kilo dia berhasil untuk mengurangi berat badannya. Ini luar biasa, komitmen, dia mulai dengan komitmen, kemudian dia laksanakan komitmennya, lalu dia setia kepada komitmen itu, dan akhirnya dia berhasil karena komitmennya.
Mari kita perhatikan data COVID-19 di Indonesia pada hari Jumat yang lalu, tanggal 12 Juni, Bapak Ibu sekalian, pukul 12, menunjukkan jumlah pasien yang dinyatakan itu 36.406 orang. Artinya minimal 36.406 orang ini sedang bergumul di dalam kesehatan mereka, Bapak Ibu sekalian. Dan kita puji Tuhan oleh karena ada juga yang sembuh, dan itu adalah bagian dari umat Tuhan di Gereja Masjid Advent Hari ke-7. Tetapi coba perhatikan kalau seandainya 2048 orang meninggal ini adalah anggota keluarga kita. Maka COVID ini adalah merupakan satu ancaman, satu hal yang mengerikan, satu pergumulan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada kerugian secara global lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat kerugiannya. Itu artinya dunia ini sekarang sedang bergumul, bukan hanya para penginjil literatur. Walaupun kita katakan kita sedang bergumul, tetapi dunia juga sedang bergumul. Dari satu sisi, kita sama dengan dunia sekarang ini sama-sama sedang bergumul. 1 triliun itu adalah sama dengan pendapatan 1 tahun negara Indonesia, negara terkuat ke-16 di dunia. Jadi dana yang dikeluarkan ini sampai bulan April, sampai bulan Februari, Bapak Ibu sekalian, ini sudah dana pendapatan tahunan Republik Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau seandainya COVID ini masih berkepanjangan beberapa bulan yang akan datang, itu artinya lebih dari pendapatan tahunan Indonesia terkuras untuk pergumulan akan virus corona ini. Mari kita perhatikan 1,5 juta orang pekerja itu kena imbas dari virus corona. 1,5 juta. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada anggota keluarga kita, apalagi kalau mereka adalah anggota Gereja Masjid Advent Hari ke-7. Tetapi 1,5 juta orang pekerja terimbas virus corona. 150.000 orang menjadi korban PHK. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang luar biasa yang kita alami sekarang di dalam pergumulan yang mendunia. Lebih dari 200 negara. Dalam buku Hidup yang Terbaik dikatakan sejak awal pergerakan Advent, pelayanan penerbitan telah memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan perkembangan gereja. Pelayanan penerbitan sebagai juru kabar diam-diam telah dimulai mengitari dunia dengan pekabaran Allah. Kira-kira pernah tanya nggak Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak bertanya? Apa kabar baik dari COVID-19 ini? Apa kabar baik? Untuk para PL apa kira-kira kabar baiknya? Atau semua kabar buruk? Apakah kalau seandainya kita memberikan kesaksian itu hanya ya, kalau hari ini saya puji Tuhan kesaksian yang luar biasa ya semua ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi apakah kalau contohnya kita sampaikan itu kepada anggota keluarga kita semuanya seperti kabar buruk? Padahal ini adalah menyampaikan pekabaran Allah sebagai tugas yang dipercayakan kepada kita. Di dalam corporate ministry dikatakan tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi daripada pekerjaan penerbitan. Tidak ada, saudara. Kalau kita mau menyadarinya, tidak ada pekerjaan lebih tinggi. Saya sangat mengapresiasi sekali Dr. Sandi tadi. Ya, saya mengenal Dr. Sandi ini ketika berada di Bandung, pernah berada di Bandung mereka. Dan saya tidak menyangka bahwa Dr. Sandi juga bergabung menjadi tim penerbit. Dan di masa pandemi COVID-19 pun beliau tetap melaksanakan tugas dari tugas yang tertinggi dari surga. Dan hasilnya luar biasa. Dalam satu tulisan kamu akan menerima kuasa dikatakan
Dari terang yang telah diberikan Allah kepadaku, banyaklah tanggung jawab yang dibebankan kepada penginjil literatur. Tetapi yang paling penting adalah persiapan yang baik. Kadang-kala kita nggak siap, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kita pengalaman, tetapi karena kadang-kala kita tidak siap. Yang lalu mungkin kita siap sehingga kita berhasil, sekarang kita nggak siap, makanya kita nggak berhasil. Yang lalu mungkin kita menaruh harap pada Tuhan, makanya kita berhasil. Sekarang kita tidak menaruh harap pada Tuhan, makanya tidak berhasil. Kecenderungan kita melihat permasalahan ini lebih besar daripada Tuhan kita yang lebih besar sebenarnya. Sementara malaikat-malaikat Allah berkenan di sekitar para umat-umatnya, khususnya penginjil literatur. Kadangkala kita nggak yakin bahwa ada malaikat Tuhan yang bersama-sama dengan kita di sekitar kita. Persiapan yang baik itu adalah komitmen. Kita memulai komitmen itu, kita setia kepada komitmen itu, dan kita pasti berhasil karena komitmen. Saudara-saudara yang di Jawa Tengah, saya tidak tahu apakah tahu tentang ini. Saya berikan sedikit videonya. Gudeg Mbah Lindu. Saya kaget gitu, kok masih ada orang ibu yang melakukan jualan satu jenis makanan selama 80 tahun lebih di tempat yang sama. Saya langsung bilang ini harus masuk Guinness, karena nggak ada di dunia ini yang setahu saya masih hidup, masih tiap hari jualan makanan dan masak seperti Mbak Lindu. Nggak ada. Dia bisa mempertahankan rasa itu selama hampir 84 tahun, buat saya itu hal yang sulit. Banyak yang kurang suka gudeg, makan di Balindo, dia bilang dia suka. Ini gudegnya suka. Bahkan orang Jerman yang melihat pada awalnya cara sajikan itu dianggap kurang higienis, semua pakai tangan begitu, akhirnya bisa nambah. Coba bayangkan, kita nggak bisa bayangin umur 97 masih kerja narik kayu, bakar, semua dengan udara yang panas gitu tuh. Miris saya kalau lihat situasi seperti itu. Yang belum songo. Itu napa songo lagi. Itu ojo dikurangi loh. Dan dia harus berjalan kaki selama 5,5 kilometer dari tempat dia tinggal di daerah Klebengan, Selokan Mataram, Utara UGM, ke daerah Sosrowijaya di sekitar Malioboro. Umur 13 pulang ke Sudango. Belum ada listrik apa kok. Pesawat belum ada. Ya Belanda dulu. Kayak itu ya, ada yang jaga. Yang lain-lain bukan yang sini. Minta nasi, gudeg, minta nasi. Tidak ada daun lari di hujan. Mulai sudah banyak kok. Misi sehat, misi jualan. Berapa tahun ya masuk ini masuk angin. Ini uang besar itu tadi darahnya tanah apa-apa dah. Anu kan ini banu kan Saya luar biasa. Saya belum temuin di tempat lain yang seumur melakukan hal itu. Kan cukup disiplin. Setiap pagi 5:30 sudah di situ. Jam 9 pulang terus dia masak untuk besok. Gudeg itu biasanya harus masak 20 jam, 24 jam. Cukup lama. Saya nggak tahu Mbak Lindu berapa lama dia masak. Nanti jam berapa? Jam 2, jam 3 udah bunga-bunga udah tunggu-tunggunya ayam apa telur apa. Nanti jam itu ditutup buat itu. Jam itu wis mateng ya. Mateng menika dari tanah gitu kan. Setinggal sono. Mungkin jam kali bangun matang sego bubur ya.
Jam pita nih Pak. Udah segini jam 4:30. Napa saya niki? Misalnya di betul ngambil. Kan ini modelnya ada Mobil. Ya, ya. Karena saya melihat spirit ya. Spiritnya seorang ibu. Dia terbangun, dia harus merangkak, dia terkadang harus berpegangan tiang, bahkan menarik satu kayu dari ikatannya pun dia terlihat kepayahan. Tapi ketika prosesi dia memasak, mencampur, kita bisa lihat seperti kayak punya energi yang luar biasa, bisa berdiri tegak tanpa memegang. Gitu. Kalau bicara sejarah, dia sangat sejarah. Bicara legenda, dia sangat legenda. Tapi bahwa banyak filosofi yang saya bisa lihat adalah spiritnya dia, semangat dia untuk berjualan. Semangat dia bahwa ketika sekarang banyak bicara emansipasi, dia sudah lama menjalankan itu. Tapi dia tidak melihat ini sebagai emansipasi atau sebagai bentuk perlawanan persamaan gender, tapi mereka bekerja itu sebagai bentuk harga diri. Mereka bekerja perwujudan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhannya karena mereka bisa sehat. Terus pengen tujuan pirang suwe menambah. Bisa. Paling banyak menyumbang. Jadi yang betul. Sampai kalau dipati anak butuh. Saya apa segalanya dikasihkan. Ya makan, ya untuk biaya sekolah, ya untuk jajan anak-anak, pokoknya semua dari Mbah. Motivasi dia bekerja adalah supaya dia tidak merepotkan anak cucunya, supaya dia bisa membantu perekonomian anak cucunya. Gitu. Itu motivasi yang luar biasa. Kami senang kalau bisa sehat. Kalau jualan itu, kalau nggak jualan nggak sehat. Dokter sama Mbak semua, orang tua kan nggak apa-apa, nggak ada penyakit. Orang yang itu sendiri duit kodok pulang aja, terpeling itu. Ketika banyak orang berpikir mereka sudah tua saatnya untuk istirahat, buat mereka justru istirahat itu membuat mereka tidak sehat. Gitu. Jadi buat mereka bekerja itu wujud syukur mereka masih punya umur. Mereka juga wujud syukur bahwa masakan mereka masih bisa dinikmati banyak orang, kemampuannya mereka banyak orang. Itu yang biasa. Ini mau berapa lama dia tahan gitu? Ya, dengan umur segitu. Itu ikonnya Jok. Bukan ikon toh, legend. Saya cuma khawatir, bukan khawatir apa, saya khawatir gak ada penerusnya. Banyak kan makan-makanan itu habis karena tidak ada penerus. Tutulan sampai umur 97 rahasia atas. Terima. Ya seadanya, tidak ada apa-apa. Ada orang pengen yang ada apa-apa, cuma 5 bulan sendiri. Anakku itu paling barat. Melihat para pelaku itu bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat mereka untuk melakukan yang terbaik, mencintai apa yang dilakukan terbaik untuk keluarga, bahkan mungkin buat bangsa ini. Emang warnanya putih gini ya, Bu? Memang itu putih buat semua warna. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda bayangkan bahwa penginjil literatur adalah satu pekerjaan yang didoakan khusus? Banyak tangan para hamba Tuhan mendoakan khusus. Anda didoakan di kantor, Anda didoakan di rumah. Banyak para hamba Tuhan mendoakan khusus agar pekerjaan ini berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mbah Lindu di usia 97 tahun masih melakukan pekerjaannya yang rutin.
yang sudah dia lakukan selama 84 tahun. Saya masih memperhatikan Bapak Ibu sekalian, ada orang penginjil literatur yang hanya mau mengejar masa pensiun, habis itu selesai. Sepertinya rasanya sudah capek sekali dia merasakan pekerjaan penginjil literatur itu. Itu sebenarnya perlu juga dipertanyakan satu komitmen. Satu sisi orang berpikir, wah orang hanya sampai di masa pensiun. Tapi kalau kita belajar dari Mbah Lindu, sampai di usia 94 tahun, 97 tahun, atau pekerjaannya 84 tahun, dia masih setia dalam pekerjaan. Mungkin tidak sebanyak para penginjil literatur yang didoakan ini Mbah Lindu ini. Tapi komitmennya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia katakan dia merasa sakit kalau nggak kerja. Kalau seandainya ada penginjil literatur katakan saya sakit-sakit karena kerja, itu kan terbalik dari komitmennya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang didoakan khusus. Nggak mungkin nggak diberkati, saudara. Kalau kita tidak diberkati, anak-anak kita pasti diberkati Tuhan. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah komitmen saudara dan saya di dalam pekerjaan ini. Saya kaget. Gitu. Apa yang kita ambil dari Mbah Lindu? Disiplin. Disiplin dia. Saya kira hampir 24 jam pembuatan gudeg itu dia lakukan. Tapi dia rutin, disiplin dalam waktu. Spiritnya, dia bersyukur masih diberikan kesehatan untuk berjualan. Saudara, kadangkala kita lupa bersyukur. Kita ingin beristirahat di rumah. Sekarang COVID-19 ini, Tuhan izinkan kita beristirahat di rumah. Panjang lagi, 3 bulanan, saudara. Bisa rasakan bagaimana efeknya, lebih banyak berkat ketika kita aktif tentunya. Dibanding kita berharap tinggal di rumah. Spiritnya adalah bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan untuk berjualan kepadanya. Perhatikan hal yang lain, fisiknya lemah, 97 tahun. Tetapi kalau dia memasak, dia seperti mempunyai ekstra tenaga, saudara. Inilah orang yang berkomitmen. Walaupun secara fisik lemah, walaupun secara kehidupannya mungkin tidak menyenangkan, tetapi karena itu komitmennya. Seperti ditambahkan Tuhan ekstra tenaga kepadanya. Lalu kemudian kita belajar dari Mbah Lindu, dia bekerja sebagai harga diri. Bukan untuk dikasihani, saudara. Penginjil literatur, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang tertinggi bukan untuk dikasihani. Saya kadang merasa tersinggung juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada penginjil literatur katakan, sudahlah, siapalah kita ini, biar aja mereka. Loh, ini pekerjaan ini adalah pekerjaan tertinggi. Banyak doa-doa disampaikan. Pekerjaan organisasi ini dimulai dari penerbitan. Itu artinya, saudara, Tuhan punya rencana terbaik untuk majunya organisasi ini melalui penerbitan. Dan kemudian bekerja untuk menjadi berkat bagi semua keturunannya. Saya tidak tahu, mungkin ada survei mungkin dari masing-masing daerah atau dari pimpinan kami di UNI, berapa banyak PL yang menginginkan anaknya juga jadi PL. Saya kira sangat sedikit, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu kalau secara jujur, secara pribadi kita mau katakan kalau kita diberkati ketika kita jadi PL, lalu kita menurunkan itu kepada anak-anak kita, itu adalah satu kebanggaan. Saya bangga lihat seorang pendeta
anaknya jadi pendeta. Berarti dia berhasil jadi pendeta. Tapi kalau dia seorang PL, lalu kemudian berharap anaknya tidak jadi PL selanjutnya, mungkin dipertanyakan juga, ada sesuatu mungkin dalam pekerjaan itu. Walaupun banyak doa-doa telah disampaikan. Mbah Lindu hanya seorang penjual gudeg. Tapi dia berharap pekerjaan itu menjadi berkat. Coba tadi perhatikan videonya, dia beri makan anaknya, dia beri makan cucunya dari hasil gudeg itu. Secara fisik kelihatannya mungkin sudah tidak mampu, saudara. Dia berjalan 5,5 km di usia 97 tahun. Itu karena komitmen, saudara. Karena komitmen. Bukan pengalaman, tapi komitmen. Kebanyakan orang berpikir saya sudah lebih berpengalaman. Tidak. Kadangkala justru di usia 30 tahun Anda menjadi seorang PL, Anda jatuh. Bukan karena pengalaman, tapi karena komitmen, saudara. Kadangkala kita lupa dengan komitmen kita. Orang sukses itu adalah orang yang mencari jalan, tetapi orang gagal adalah orang yang selalu mencari alasan. Orang sukses itu selalu melihat peluang, tetapi orang gagal selalu melihat kesulitan. Orang sukses itu selalu mulai belajar, tetapi orang gagal selalu protes. Orang sukses itu bekerja untuk menjadi bukti bahwa dia sanggup melakukan itu. Dan mungkin juga karena komitmennya, tetapi orang gagal asik menunggu bukti. Apa buktinya? Saya diberkati. Apa buktinya Tuhan? Saya diberkati. Berpuluh tahun Tuhan telah berkati, telah tunjukkan berkat kepada para penginjil literatur. Kadangkala kita masih bertanya kepada Tuhan, mana buktinya Tuhan saya diberkati? Orang sukses itu sibuk memperbaiki diri, tetapi orang gagal sibuk mengomentari orang lain. Orang sukses itu terus berlari, tetapi orang gagal mulai berhenti. Orang sukses itu terus berkarya, tetapi orang gagal menonton saja. Pilihan di tangan Anda, karena kunci sukses adalah setia kepada Dia yang selalu menunjukkan jalan keluar kepada Anda dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, badanmu boleh lelah, matamu boleh saja basah, tapi jangan pernah menyerah, pelan-pelan semua akan kembali indah. Semua sekarang, seluruh dunia merasakan kesulitan yang sama. Kita sama-sama kesakitan dengan kondisi. Tetapi apa bedanya, saudara? Dengan kita yang selalu berdoa dengan orang lain dibandingkan dengan orang lain yang mungkin lebih jarang berdoa dibandingkan kita. Kita harus banyak bersyukur. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ini ayat penutup yang saya mau sampaikan sekaligus doa kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada banyak orang bersaksi juga sementara kondisi COVID-19 seperti yang sekarang terjadi ini, dia juga diberkati oleh Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Bagaikan apa dia? Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan akar-akarnya di tebing batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang berkomitmen dalam pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen, saudara. Bila mana Anda berkomitmen, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita terus mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan kita sebagai penginjil literatur. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Menguatkan Ana. Firman-Nya yang baru dibagikan. Terima kasih Bapak Pendeta Naibaho yang sudah menguatkan iman